Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan dari Persebaya Surabaya dengan Persib Bandung, di mana Persib Bandung berhasil ya memetik kemenangan setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Jadi di pertandingan ini ya cukup seru, jual beli serangan terjadi, dan tentunya sebagai penonton ya sangat terhibur sekali ya. Karena dari gaya permainan kedua tim yang berbeda, lalu ditambah ada 5 gol yang tercipta di pertandingan ini ya. Jadi sangat terhibur sekali. Nah, kalau untuk Persebaya Surabaya dengan permainan yang boleh dibilang bermain dengan bola possession, maka di pertandingan ini yang kita lihat adalah di bola possessionnya bagaimana ya, atau penguasaan bola. Dan ternyata Persebaya Surabaya selama 90 menit memang bola possessionnya sangat mendominasi. Artinya sistem permainan yang diinginkan oleh Gombau ini bisa terlaksana. Dan untuk Persib Bandung karena lebih bermain dengan kecepatan atau tempo yang cepat, maka dari itu yang kita lihat bukan di bola possession, tapi berapa banyak peluang yang tercipta dari para pemain Persib. Dan di pertandingan ini juga sama ya, selama 90 menit Persib Bandung juga banyak menciptakan peluang. Artinya strategi yang diinginkan oleh Hodak ini juga sama, semua pemain bisa menjalankan sistemnya. Ya, tapi dalam sistem tentunya juga ada faktor-faktor tertentu yang membuat sistem ini juga nggak bisa konsisten selama 90 menit. Nah, inilah yang saya ingin bahas dulu dari Persebaya Surabaya dengan Persib Bandung. Ya, kalau kita lihat dari line up-nya dulu, Persebaya Surabaya di sini memasang Ripal ya, menggantikan posisi Andre. Sedangkan di posisi kanan karena Catur terkena akumulasi, ya jadi Lauhim yang bermain menggantikan Catur. Ya, jadi yang perlu kita fokuskan ya di posisinya Ripal. Karena baru pertama ya semenjak dipegang oleh Gombau atau Ustonawawi, Ripal ini baru dijadikan starting line up lagi. Biasanya di zamannya Aji Santoso ya, itu Ripal yang menjadi starter. Tapi kan zamannya Uston dan juga Gombau justru Andre. Nah, makanya di pertandingan ini saya ingin lihat bagaimana. Lalu untuk Persib Bandung hanya Sato saja ya yang tidak bisa bermain. Jadi Edo bermain lebih ke wingback, Iputu Gede di kanan, dan kalau boleh saya katakan ya Persib Bandung bermain dengan 4-3-3 ya. Madinda di gelandang serang, di kanan Beckham, kiri Ciro, dan di depan DDS. Ya, nah kalau kita lihat di babak pertama, di sini Persib Bandung langsung bisa unggul cepat melalui golnya Ciro, itu assist dari DDS. Nah ini sebetulnya memang permainan cepat dari Persib Bandung yang ya memang DDS dan Ciro ini kan sudah sangat kompak sekali ya. Jadi terlihat kalau ya DDS tahulah bola-bola yang diinginkan oleh Ciro. Dan sebetulnya sempat bisa diantisipasi oleh Kadek ya, tapi bolanya nggak terlalu kuat untuk dicegah. Jadi bolanya justru mantul lagi ke depan ke badannya Ciro ya. Jadi Ciro dengan tenang bisa mengeksekusi gol tersebut ke gawang Hernando Ari. Dan Persib Bandung akhirnya unggul cepat 0-1 di babak pertama. Nah, setelah gol tercipta, Persebaya Surabaya berusaha untuk menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak menekan, dan memang terbukti ya dengan bola possession dari Persebaya Surabaya, ya kreativitas serangan dari Persebaya Surabaya ini di sektor kiri cukup bagus, tapi di sektor kanan sama sekali nggak terlihat. Perform dari Yamamoto dengan Rizwan Lauhim ya, ini sama sekali nggak terlihat, karena ya saya bilang overlap dari Lauhim ini sering telat untuk membantu Yamamoto. Alhasil kreativitas serangan dari Persebaya Surabaya di babak pertama lebih banyak dibangun dari posisinya Bruno atau Reva Adi. Ya, dan di sini akhirnya Bruno bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Itu melalui gol yang cukup cantik prosesnya ya, ciri khasnya Bruno. Melewati Iputu Gede, Nick Wipers dari luar ke dalam dan langsung memberikan flashing ke tiang pojok Teja Pakualam. Nah, ketika kedudukan 1-1, artinya kan tensi permainan mulai naik lagi. Dan memang terlihat kalau Persebaya Surabaya masih tetap bisa mendominasi permainan. Berapa kali mendapatkan pressing dari para pemain Persib, Persebaya Surabaya tetap tenang ya, bisa mengandalkan bola possession. Sedangkan Persib Bandung ketika mendapatkan peluang untuk menjadikan counter attack ya, atau permainan cepat, ini juga Persib Bandung juga berapa kali berhasil untuk menciptakan peluang. Ya, jadi memang kalau dilihat dari bola possession memang Persebaya Surabaya bisa mendominasi. Tapi kalau dari segi peluang atau efektivitas penyerangan, ya memang Persib Bandung yang lebih baik juga. Ini sangat terlihat. Dan setelah itu akhirnya Persebaya Surabaya bisa unggul 2-1 ya melalui gol penaltinya Bruno. Dan memang dalam penaltinya antara Teja Pakualam dengan Yamamoto ya yang terjadi tabrakan, ya kalau saya bilang sih 50-50. Tapi mungkin ada gambaran dari wasit yang berbeda ya.
Nanti kita akan lihat keputusannya bagaimana ya. Karena kalau sepintas dari televisi saya lihatnya tuh 50-50. Ya, sama-sama Teja Pakualam sudah di atas udara ya, maksudnya sudah lompat, dan Yamamoto juga sudah lompat. Jadi posisinya sudah 50-50, tabrakannya di atas. Kecuali kalau mungkin Teja Pakualam telat untuk lompat, yaitu mungkin bisa penalti karena kan bola sudah di heading dulu oleh Alberto. Ya, tapi ini kembali lagi keputusan wasit, kita harus hargai, dan di sini akhirnya Bruno bisa mengeksekusi menjadi gol 2-1 untuk Persebaya. Nah, langsung kita masuk di babak kedua ya. Di babak kedua, mau nggak mau Persib Bandung harus tampil lebih energik lagi. Dan memang penampilan Beckham Putra ya akhirnya bisa menciptakan 1 assist di menit ke-52 kepada DDS. Itu kalau boleh dibilang memang visinya Beckham Putra ini cukup bagus. Lalu ya DDS sebagai predatornya Persib Bandung ya, striker yang menurut saya paling bagus. Ya ini juga positioningnya cukup bagus ya, jadi tepat untuk memberikan passing. Tapi menurut saya gol kedua dari Persib Bandung yang perlu saya apresiasi ya kepada Beckham Putra. Karena asisnya itu cukup memanjakan sekali. Ya, bisa melewati beberapa pemain belakang Persebaya, bahkan Enando Ari juga sempat kelewat ya dengan passingnya Beckham Putra. Jadi DDS tinggal memantulkan bola tanpa ada yang mengkawal di gawang. Ya, jadi ini apresiasi untuk Beckham Putra nih dari saya, cukup bagus asisnya. Ya, jadi Persib Bandung unggul imbang menjadi 2-2. Dan memang tensi permainan tetap sama, nggak ada perubahan. Tapi yang terlihat untuk Persebaya Surabaya masih tetap sama di sektornya Rizwan, berapa kali seperti kurang percaya diri. Ini terlihat ya, ada satu hampir blunder lah dari Rizwan yang memberikan passing ke Hernando Ari. Ini bukti kalau memang Rizwan seperti dari segi jam terbang memang belum terlalu pede atau percaya diri. Ya ini semoga kalau sering pemain dikasih jam terbang ya pasti nanti mentalnya akan terbentuk sendiri. Tapi kan di pertandingan ini mau nggak mau harus bermain menggantikan catur ya, dan ini kan ketemunya langsung tim besar juga Persib Bandung. Jadi terlihat kalau permainannya masih sedikit kurang tenang. Lalu Rival juga sangat terlihat kualitasnya ini masih baik dari Andre. Yang membedakan antara Rival dengan Andre adalah kreativitas. Memang Rival dan Andre posisinya gelandang bertahan, fokusnya hanya bertahan ya, menyeimbangkan di sektor belakang dan tengah. Tapi kalau Andre ini memiliki inisiatif yang lebih. Ya, artinya apa? Sering membangun serangan, ikut membantu serangan sampai ke depan. Pasti kalian ingat pada saat lawan Arema, itu berapa kali Andre bisa masuk sampai ke depan. Nah, inilah yang saya katakan kalau kualitas pertahanan atau antara Andre dengan Rival, ya sejauh ini memang kalau saya bilang lebih bagus Andre. Dan memang terbukti ya ketika Persib Bandung sudah unggul 3-2, gol dari DDS ya, itu asis dari Mark Klok, itu cukup bagus juga, asisnya memanjakan sekali. Nah, ketika Andre masuk, memang terlihat kalau serangan-serangan Persebaya Surabaya lebih enak di sektor tengah. Karena Andre lebih terlihat inisiatif untuk membantu serangan. Gak hanya pasif, hanya fokus bertahan. Inilah perbedaan dari Andre dan Rival yang saya bisa ambil di pertandingan ini. Ya, dan Persib Bandung ketika menciptakan 2 gol di babak kedua, ini juga prosesnya sama dari sektornya Reva Adi. Jadi ini juga bisa menjadi evaluasi ya. Kalau gol ketiga dari Persib, dari DDS, itu memang murni ya, sulit untuk seorang bertahan bisa membendung bola yang cukup tinggi dari asisnya Klok. Ya, itu kan DDS cukup tinggi lompatnya, bahkan gak menyangka kalau DDS bisa sampai ke bolanya Mark Klok. Itu gol juga sempat kena tiang dan akhirnya masuk, itu golnya cukup bagus. Ya, jadi artinya untuk Persebaya Surabaya saya bilang permainannya sudah cukup bagus, sistemnya sudah cukup berjalan, tapi tinggal di masalah faktor konsistensi dari perform pemain. Yang saya soroti di pertandingan ini ya dari permainan Rival dan juga Rizwan. Lalu Paulo Victor juga sama. Walaupun sedikit lebih baik lagi ya perform Victor di pertandingan ini, lebih banyak mencari ruang, lalu berapa kali mencoba melakukan individu ya, tapi memang cukup sulit ya untuk Paulo Victor bisa membuat peluang-peluang emas ke gawang Teja Pakualam. Hampir gak ada peluang emas ya dari Paulo Victor, ini sangat disayangkan. Sedangkan dari Persib Bandung yang boleh dibilang ada DDS, ya ini walaupun gak terlalu banyak mendapatkan passing-passing enak, tapi ya dari beberapa percobaan Persib Bandung bisa dieksekusi menjadi gol semua. Inilah ya bukti dari kualitas pemain depan dari kedua tim.
Ya, jadi dengan hasil ini untuk Persebaya Surabaya tetap semangat, jadikan kekalahan ini sebagai motivasi agar di pertandingan berikutnya nanti ya ada evaluasi-evaluasi yang diberikan dari para pemain Persebaya. Kalau berbicara dari sistem ya sebetulnya masih tetap konsisten, nggak ada masalah. Tinggal di perform pemain-pemain Persebaya Surabaya ini yang menurut saya ya sangat terlihat kualitasnya dengan para pemain Persib Bandung gitu intinya. Ya, jadi tetap semangat untuk Persebaya Surabaya. Sedangkan untuk Persib Bandung selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Dengan kemenangan ini Persib Bandung kalau nggak salah dalam 8 pertandingan berturut-turut ya, atau 9, ini belum terkalahkan ya. 8 ya, 8 pertandingan belum terkalahkan. Dan besok akan bertemu dengan Borneo. Wah, ini cukup seru. Ya, Persib Bandung masih banyak peluang ini untuk maju sebagai puncak klasemen nih, persaingan cukup ketat. Ya, jadi tetap semangat untuk Persib Bandung ya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan untuk kepada kalian semua. Terima kasih. See you.